warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Angelina, NIM 203110128, tingkat 1A, Prodi D3 Keperawatan Padang, tahun 2020. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melakukan tugas praktikum anatomi dan fisiologi sistem sensori mata dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Metri Lydia Escape M. Biomed. Sistem sensori mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana adalah untuk mengetahui apakah lingkungan di sekitarnya gelap atau terang. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk mengetahui atau memberikan pengertian visual. Selain itu, mata juga alat penglihatan pada manusia yang secara konstan menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk pada mata, memusatkan perhatian pada objek, baik itu dekat maupun jauh, serta memberikan gambaran secara kontinu yang dengan segera diantarkan ke otak. Penglihatan pada manusia juga melibatkan deteksi panjang gelombang cahaya dengan panjang gelombang sekitar 400-750 nanometer. Kita akan memasuki anatomi dan fisiologi sistem sensori mata. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana dan tomi. Ana berarti bagian dan memisahkan, sedangkan tomi berarti iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan hubungan antara alat tubuh yang satu dengan alat tubuh yang lainnya. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi juga berasal dari bahasa Latin, yaitu physis dan logos. Physis berarti alam atau cara kerja, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap bagian jaringan atau bagian dari alat-alat tubuh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa anatomi dan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh manusia atau potongan tubuh dan bagaimana cara alat tubuh tersebut bekerja secara normal. Baiklah, kita akan memasuki pada organ-organ mata. Organ-organ mata terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ bagian luar dan juga organ bagian dalam. Organ bagian luar seperti kelopak mata atau yang disebut juga dengan palpebra, bulu mata atau yang disebut juga dengan silia. Yang ketiga yaitu alis mata atau yang disebut juga dengan supercilium. Selanjutnya yaitu kelenjar air mata atau disebut juga dengan aparatus lakrimal. Kemudian ada otot mata atau yang disebut juga dengan musculus oculi. Dan terakhir yaitu konjungtiva atau selaput bening pada mata. Yang kedua yaitu organ bagian dalam. Organ bagian dalam terdiri dari beberapa bagian seperti sklera, koroid, retina, iris, pupil, lensa, dan saraf optik. Kita akan membahas lapisan-lapisan pada mata. Lapisan-lapisan pada mata terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu lapisan bagian terluar, yang kedua yaitu komponen optik, yang ketiga itu komponen neural. Yang pertama yaitu lapisan terluar. Lapisan terluar ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama itu tunika fibrosa, yang kedua yaitu tunika vaskular, yang ketiga itu tunika nervosa. Yang pertama yaitu tunika fibrosa. Tunika fibrosa ini terdiri dari sklera dan juga kornea. Ini sklera, dan ini kornea. Sklera merupakan bagian mata yang berwarna putih dan menutupi hampir seluruh bagian mata.
Yang kedua, kornea. Kornea merupakan bagian yang berwarna bening dari mata yang berasal dari modifikasi sklera dan berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Yang kedua, yaitu tunika vaskular. Tunika vaskular ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu koroid, yang kedua yaitu badan siliaris, yang ketiga yaitu iris. Yaitu koroid, yang kedua itu badan siliaris, dan terakhir itu iris. Yang pertama yaitu koroid. Koroid terletak di antara sklera dan retina. Koroid ini juga kaya akan pembuluh darah dan juga jaringan ikat. Dan itu fungsi dari koroid ini yaitu sebagai pemberi nutrisi bagi retina. Yang kedua yaitu badan siliaris. Badan siliaris berperan dalam mengatur ketebalan lensa mata untuk penglihatan jarak dekat maupun jarak jauh. Di sini badan siliaris juga disekresikan dalam cairan yang disebut juga dengan aqueous humor. Yang ketiga yaitu iris. Iris berfungsi untuk mengatur ukuran pupil, yaitu bagian tengah-tengah iris. Ketiga yaitu tunika nervosa. Tunika nervosa ini terdiri dari retina. Retina merupakan membran yang lunak, tipis, bening, dan peka. Yang kedua yaitu komponen optik. Komponen optik ini mengatur fokus dan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu aqueous humor, yang kedua itu lensa, yang ketiga itu vitreous body. Yang pertama yaitu aqueous humor. Aqueous humor ini berisi cairan yang mengisi ruangan antara kornea dan juga lensa. Itu di sini. Ini kornea dan ini lensa. Ini aqueous humor. Aqueous humor ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Aqueous humor disekresikan oleh badan siliaris. Yang kedua yaitu lensa. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam retina. Dan ketiga yaitu vitreous humor. Vitreous humor ini berisi cairan seperti gel yang mengisi ruangan di antara lensa dan juga retina. Ini lensa, ini retina, dan ini vitreous humor. Yang ketiga yaitu komponen neural. Komponen neural ini terdiri dari retina dan juga nervus opticus. Pertama yaitu retina. Retina merupakan bagian mata yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal saraf, diteruskan ke saraf optik dan kemudian diteruskan lagi ke otak untuk diterjemahkan. Retina terdiri dari sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Pertama yaitu sel kerucut. Sel kerucut berperan pada penglihatan siang hari dan juga warna, atau disebut juga dengan fotopik. Foto berarti cahaya, sedangkan O berarti penglihatan. Adapun pigmen pada sel kerucut ini yaitu disebut juga dengan fotopsin. Jumlah dari sel kerucut ini sekitar 6 juta per retina. Adapun jenis dari sel kerucut ini ada 3, yaitu merah, hijau, dan biru. Selanjutnya yaitu sel kerucut ini terkonsentrasi pada fovea dan juga memiliki ketajaman yang tinggi dan sensitivitas yang rendah. Yang kedua yaitu sel batang. Sel batang berperan dalam penglihatan di tempat yang gelap atau redup cahaya, yang disebut juga dengan photopink. Spot berarti gelap, sedangkan O berarti penglihatan. Adapun bentuk dari sel batang ini itu berbentuk silinder, jumlahnya itu 120 juta per retina. Sel batang ini tidak dapat membedakan cahaya, dia hanya mampu membedakan cahaya putih dan hitam saja. Terdapat banyak di perifer dan juga memiliki ketajaman yang rendah dan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya, di dalam retina terdapat makula lutea yang berperan dalam ketajaman penglihatan.
Di bagian dalam makula lutea ini terdapat bagian kecil yang disebut juga dengan fovea centralis. Itu di sini fovea centralis. Fovea centralis ini merupakan bagian kecil dari retina yang tersusun atas sel-sel kerucut dan berperan dalam ketajaman penglihatan. Yang kedua yaitu ada nervus opticus. Nervus opticus ini berperan dalam mengantarkan impuls dari retina menuju ke otak. Letaknya terdapat di sini. Nervus opticus. Kita masuk kepada organ luar, yaitu rongga mata atau cavum orbita. Cavum orbita dapat kita lihat pada bagian ini. Ini rongga mata atau cavum orbita. Orbita berbentuk suatu rongga yang secara skematis digambarkan sebagai piramid yang berkonvergensi ke arah belakang. Puncaknya adalah foramen opticum dan dasarnya menghadap ke depan luar dan terbuka disebut adductus orbitae. Sedangkan dinding-dindingnya yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu atap orbita, yaitu os frontal. Yang kedua itu dinding lateral, terdiri dari os sphenoid dan juga os zygomatik. Yang ketiga itu dinding medial, terdiri dari os ethmoid. Yang keempat itu dasar orbita yang terdiri dari os maxillaris dan os zygomatik. Di dalam orbita, selain bola mata juga terdapat otot-otot extraokuler, saraf, pembuluh darah, jaringan ikat, dan jaringan lemak yang kesemuanya digunakan untuk menyokong fungsi mata. Orbita merupakan pelindung bola mata terhadap pengaruh dari dalam dan belakang, sedangkan dari depan dapat dilindungi oleh palpebra atau kelopak mata. Kedua yaitu bulu mata atau ciliae. Bulu mata atau lebih tepatnya disebut dengan rambut mata merupakan bagian dari kelopak mata atau palpebra yang berupa helaian rambut-rambut. Helaian rambut-rambut ini berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran, debu, pasir, air, keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Rambut mata ini merupakan rambut yang sangat halus, yaitu alis mata atau supercilium. Bentuk alis dan juga arah tumbuhnya alis ini dimaksudkan agar air atau keringat yang mengalir ke dahi tidak jatuh ke dalam mata, tetapi jatuh ke dalam pipi atau melewati puncak hidung. Ini gambar alis. Jadi, alis berfungsi sebagai penahan dari PK terhadap cahaya matahari, air keringat yang hendak masuk ke dalam mata, dan juga debu atau kotoran yang hampir masuk ke dalam mata. Selain itu, rambut alis ini juga menambah kepekaan pada kulit untuk merangsang objek aktif yang berada di dekat mata, misal serangga yang hendak masuk ke dalam mata. Yaitu kelopak mata atau palpebra. Kelopak mata atau palpebra ini merupakan lipatan kulit lunak yang berperan untuk melindungi dan menutupi mata. Kelopak mata ini terbagi menjadi dua, yaitu kelopak bagian atas dan juga kelopak bagian bawah. Fungsi dari kelopak mata ini yaitu melindungi mata apabila adanya gangguan pada mata. Adapun dari kelopak mata ini terdiri dari beberapa lapis, yaitu pertama itu lapisan kulit. Lapisan kulit ini yaitu kulit tertipis di bagian tubuh manusia dan tidak ada lemak. Yang kedua yaitu lapisan musculus orbicularis oculi, yaitu di sini.
itu untuk menutupi mata yang diperintahkan oleh saraf. Yang ketiga itu jaringan areolar. Jaringan areolar merupakan rongga di bawah otot orbicularis oculi, berhubungan dengan mata kiri dan mata kanan, dan berhubungan dengan lapisan aponeurotik kulit kepala. Yang keempat itu tarsus. Tarsus merupakan jaringan fibrosa padat dengan sedikit jaringan elastis. Dan terakhir yaitu konjungtiva palpebra atau konjungtiva tarasalis. Yaitu yang kelima yaitu kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis. Kelenjar lacrimalis terletak pada sebelah atas dan lateral dari bola mata. Kelenjar lacrimalis mensekresi cairan lacrimalis. Air mata berguna untuk membasahi dan melembabkan kornea. Kelebihan sekresi akan dialirkan ke kantuk lacrimalis yang terletak pada sisi hidung dekat mata dan melalui ductus nasolacrimalis ke hidung. Prosesnya yaitu melalui ductus excretorius lacrimalis, kemudian menuju sakus konjungtiva, melalui bagian depan bola mata, menuju sudut tengah bola mata, kemudian menuju kanalis lacrimalis, lalu menuju ductus nasolacrimalis, dan terakhir menuju meatus nasalis inferior. Keenam yaitu selaput bening mata atau konjungtiva. Konjungtiva ini ada dua, yaitu konjungtiva palpebra dan juga konjungtiva bulbar. Yaitu di sini itu konjungtiva palpebra, sedangkan di sini yaitu konjungtiva bulbar. Konjungtiva yaitu suatu membran tipis yang melapisi kelopak mata atau konjungtiva palpebra, kecuali dalam pulpit, berfungsi untuk mencegah mata dari kekeringan. Konjungtiva palpebra melipat ke dalam dan menyatu dengan konjungtiva bulbar yang membentuk kantung disebut sakus konjungtiva. Yang ketujuh yaitu ada musculus oculi atau otot-otot mata. Musculus oculi ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu ekstrinsik, yang kedua itu intrinsik. Otot-otot ekstrinsik ini memiliki sifat volunter atau di bawah sadar. Yang kedua yaitu berada di luar bola mata untuk mengontrol pergerakan luar mata. Yang kedua yaitu otot-otot mata intrinsik. Otot-otot mata intrinsik ini bersifat involunter atau tidak sadar. Yang kedua yaitu berada di badan siliar yang berfungsi untuk mengatur ketebalan dan ketipisan dari lensa mata, iris, dan pupil. Adapun otot-otot dari intrinsik ini yaitu yang pertama yaitu musculus superior levator palpebra, yaitu berfungsi untuk mengangkat kelopak mata. Ini. Yang kedua yaitu musculus rectus medialis. Di sini bagian ke dalam, berfungsi untuk menarik bola mata ke dalam. Selanjutnya itu musculus rectus lateralis, bagian sini, berfungsi untuk menarik bola mata ke samping. Dan selanjutnya itu musculus rectus superior, berfungsi untuk menarik bola mata ke atas. Selanjutnya yaitu musculus rectus inferior, berfungsi untuk menarik bola mata ke bawah. Selanjutnya musculus obliquus inferior, yaitu berfungsi untuk memutar ke samping. Dan terakhir yaitu musculus obliquus superior, berfungsi untuk memutar ke samping dalam. Kita masuk pada bagian yang kedua yaitu organ dalam mata. Organ dalam mata yang pertama yaitu kornea. Kornea merupakan bagian depan mata yang tembus pandang yang menutupi iris dan pupil. Jika kelopak mata disentuh, maka
Kelopak mata atau palpebra akan menutup secara refleks. Kornea mata juga tidak mengandung pembuluh darah. Adapun fungsi dari kornea mata ini yaitu untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata lebih dalam. Berikut letak dari kornea. Kedua, iris. Posisi iris terlindungi di belakang kornea dan di depan lensa. Iris merupakan lingkaran berwarna yang terletak di sekeliling bola mata. Otot-otot yang bekerja adalah musculus ciliaris, musculus sphincter pupillae, musculus dilatator pupillae. Iris adalah berwarna. Membran membentuk lingkaran bundar mengandung dilatator involuntar dan otot-otot sphincter yang mengatur ukuran pupil. Adapun fungsi pupil itu sendiri yaitu untuk memberikan warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Pupil merupakan bagian tengah-tengah dari iris. Ukuran pupil bervariasi dalam merespon intensitas cahaya dan memfokuskan objek atau akomodasi untuk memperjelas penglihatan. Adapun fungsi dari pupil ini yaitu mengatur jumlah cahaya yang masuk pada mata. Berikut gambar pupil. Pupil juga merupakan tempat masuknya cahaya pada bagian mata yang dikontrol oleh saraf otonom. Pada saat cahaya terang, maka pupil akan mengecil. Hal ini dikarenakan otot sirkuler akan berkontraksi dan membentuk cincin yang lebih kecil oleh saraf simpatis. Sedangkan pada saat cahaya gelap, maka pupil akan membesar, di mana otot radialis akan memendek yang menyebabkan pupil meningkat oleh saraf parasimpatis. Keempat yaitu sklera. Sklera merupakan dinding bola mata yang tebal dan keras, terdiri dari jaringan fibrosa, tidak bening dan tampak berwarna putih. Untuk ketebalan sklera itu sendiri yaitu sekitar 1 mm. Namun pada insersi otot rektur, sklera dapat menebal hingga 3 mm. Sklera memiliki dua titik utama. Yang pertama yaitu foramen scleraris anterior, yaitu tempat melekatnya kornea. Yang kedua yaitu foramen scleraris posterior, yaitu pintu keluar nervus opticus. Berikut gambar sklera. Luas sklera terdiri dari jaringan elastis tipis yang bernama episklera yang mengandung banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi bagi sklera. Sklera juga dipelihara oleh saraf ciliaris. Adapun fungsi dari sklera yaitu untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Kelima yaitu lensa mata. Lensa mata merupakan suatu kristal berbentuk bikonveks atau cembung bening, terletak di belakang iris dan juga terbagi atas ruangan posterior dan anterior. Berikut gambar lensa. Lensa tersusun dari sel-sel epitel yang dibungkus oleh membran elastis. Ketebalannya dapat berubah-ubah menjadi lensa cembung bila refraksi lebih besar. Kapsul lensa adalah suatu membran semi-permeabel yang dapat dilewati air dan elektrolit. Di sebelah depan terdapat selapis epitel subkapsular. Nukleus lensa lebih keras daripada korteksnya. Seiring dengan bertambahnya usia, serat-serat lameral subepitel terus diproduksi sehingga lensa lama-kelamaan menjadi kurang elastis. Lensa terdiri dari 65% air, 35% protein, dan lebih sedikit mineral yang biasa ada di jaringan tubuh lainnya. Tidak ada serat nyeri, pembuluh darah, ataupun saraf di lensa. Adapun fungsi dari lensa itu sendiri yaitu untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Yang keenam
yaitu retina. Retina merupakan selaput tipis sel yang terletak pada belakang bola mata. Adapun fungsi dari retina itu sendiri yaitu membentuk bayangan yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Berikut gambar dari retina. Struktur retina manusia adalah 72% seperti bola dengan diameter sekitar 22 mm. Pada bagian tengah retina terdapat cakram optik yang dikenal sebagai titik buta karena tidak ada fotoreseptor di daerah itu. Retina tidak hanya mendeteksi cahaya, melainkan juga memainkan peran penting dalam persepsi visual. Struktur unik pembuluh darah pada retina telah digunakan sebagai identifikasi biometrik. Itu koroid. Koroid merupakan membran tipis, vaskular, dan berwarna coklat tua atau muda. Koroid berada di 5/6 bagian posterior mata. Adapun fungsi dari koroid ini yaitu untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi pada retina dan menyalurkannya yaitu pembuluh darah dan juga saraf menuju badan siliaris dan iris. Berikut gambar dari koroid. Baiklah, yang terakhir yaitu saraf optik. Saraf optik ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang dikumpulkan retina ke otak. Retina sebenarnya melihat sebuah objek secara terbalik. Setelah itu, otak akan memproses dan membalikkan gambar tersebut ke atas. Cara kerja mata pada manusia. 1. Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. 2. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. 3. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. 4. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. 5. Gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. 6. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kelainan pada mata. Yang pertama itu hipermetropia atau rabun dekat. Hipermetropia merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya dapat melihat objek jauh dengan jelas, namun pada objek dekat terlihat kabur atau buram. Dapat kita lihat pada gambar. Hipermetropia disebabkan karena bola mata yang terlalu pendek sehingga cahaya terfokus di belakang retina. Hipermetropia dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Kedua yaitu miopia. Miopia atau rabun jauh merupakan kelainan pada mata di mana penderita dapat melihat objek dekat dengan jelas, tetapi pada objek jauh terlihat kabur atau buram. Dapat kita lihat pada gambar. Miopia disebabkan karena bola mata yang terlalu panjang sehingga cahaya terfokus di depan retina. Miopia dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Yang ketiga yaitu astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya tidak dapat melihat objek dengan jelas atau tampak kabur. Dapat dilihat pada gambar. Pada penderita astigmatisme, kornea mata tidak rata sehingga cahaya tidak dapat terfokus pada retina dengan baik. Astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan lensa silindris. Yang keempat yaitu buta warna. Buta warna merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya tidak mampu membedakan warna dengan baik. Buta warna juga merupakan kelainan genetik atau bawaan dikarenakan penderita kekurangan pigmen fotopsin pada sel-sel kerucut yang mengakibatkan penderita tidak mampu membedakan warna dengan baik.
Nah, sekian praktikum kali ini. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.